Masih mungkin rasa syukurnya seperti apa nih, akhirnya 20 tahun berkarya sudah dilantikan musik Indonesia yang bisa dibilang dunia juga ya, karena kan akan mengatakan terkuat ya. Ya alhamdulillah bersyukur ya bisa mencapai usia yang tidak sebentar ya, 20 tahun. Untuk sebuah band itu luar biasa. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersyukur dan dengan cara ya berkarya terus bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk kru kita. Ya gitu aja sih, dan kita nggak pernah berhenti untuk bermimpi juga ya. Jadi kayak kita selalu di umur 20 tahun ini kayak bukannya berkurang energi, tapi malah makin kayak semakin semangat untuk bikin sesuatu hal yang baru, bikin lagu-lagu yang yang inovatif, explore seperti album 7 Masif kan. Album Time salah satu album yang bisa dibilang agak sedikit out of the box ya, dari tema lagu. Kayak nanti kita sebentar lagi kita mau bikin music video bareng sama Phil Koplo. Ada satu lagu The Masif yang judulnya Besok, itu ada nuansa koplonya, terus tiba-tiba ada nuansa R&B, ada city popnya. Jadi kayak di album itu kayak kita berusaha untuk explore aja sih, dan ya buat kita pop itu kayak nggak terbatas ya. Tapi kalau mengenai 20 tahun sendiri gimana? Proses perjalanan pasti kan nggak mudah ya sampai dari titik ini. Ya pasti ya, kita mengalami bisa dibilang naik turun juga ya, maksudnya roller coaster banget sih. Dari kita berjuang dari awal ya, karena kan kita dimulai dari istilahnya band yang nggak punya alat sama sekali, bener-bener dari nol. Kita nggak punya alat musik sama sekali, sampai akhirnya ngumpulin duit dari juara festival, beli alat-alat musik sendiri, sampai akhirnya seperti sekarang gitu. Jadi tapi itu semua kita anggap kayak jadi dinamika aja sih, maksudnya bukan satu hal yang berat banget gitu, karena memang mungkin karena kita lalu ini bareng-bareng ya, dan punya selalu kita selalu mencoba untuk menyatukan visi dan misi yang sama terus gitu. Tapi ada momen jatuh bangunnya yang paling diingat, mungkin susahnya dulu gimana? Yang paling kita ingat ya waktu terdampar di Surabaya 2006 ke 2007 itu kita pernah terdampar di Surabaya. Kita kayak dibohongin sama satu yang penyelenggara lah ya, yang katanya akan ada beberapa titik di sana, nggak taunya pas sampai sana cuma satu titik, dan itu pun juga hujan besar dan nggak ada yang nonton. Tapi tetap dibayar atau gimana? Nggak dibayar. Kan Pulang pun kita juga belum ada tiket pulang. Kita nggak punya duit. Akhirnya kita dibantu, jadi kayak kita tinggal di satu rumah budaya gitu di namanya Candu Rasim. Alhamdulillah dikasih gratis tinggal, dan tapi ya gitu seadanya. Tikernya pakai tiker yang dari bambu gitu. Kita ada fotonya sih yang kayak ikan pepes gitu. Ada, tapi itu akan mudah-mudahan akan kita munculkan di konser The Masif nanti. Berapa lama? Tanggal 1 Juli. 2 minggu? Terdampar di Surabaya. Sampai akhirnya pulang tuh gimana? Sampai akhirnya pulang tuh ada teman kita juga berkorban juga waktu itu, jual laptop peralatan dia, laptop, kamera, dan akhirnya ya dari hasil jual laptop dan kamera itu ya kita beli tiket kereta ekonomi. Jadi berangkat ke Surabaya naik pesawat, pulangnya pakai kereta ekonomi. Itu juga ternyata jual motor loh katanya. Siapa? Naik pesawat itu. Ya naik pesawat itu ya? Si itu. Oh iya, jadi emang sebenarnya ya dinamika lah, maksudnya emang eventnya tuh sebenarnya waktu itu nggak jelas, belum dibayar apalagi, tapi ada tim kita yang dulu ngeberangkatin kita dulu ke sana. Ternyata emang eventnya fake, maksudnya IO-nya kurang bertanggung jawab. Waktu itu baru merintis atau? Waktu itu kita udah punya album, tapi album indie ya. Album indie. Tahun jalan kita kan sempat keluar album indie.
ada beberapa lagu ya di situ lah. Itu berarti momen memorable yang gak akan pernah dilupain ya sepanjang. Dan Salah waktu satu itu juga momen yang paling kita ingat adalah kita makannya malam dongeng. Iya. Nahan lapar tuh berarti. Iya, jadi malamnya itu setelah kita main di jadi kayak band yang mengisi kekosongan home band lagi break. Jadi kan break dia ada break. Kalau misalnya mau sesi selanjutnya kan dia ada break 30 menit. Nah, kita isi itu hanya untuk bisa dapat makan Di kafe-kafe. di kafe-kafe. Nah itu setiap malam kayak gitu. Jadi kita ingat banget kita beli nasi kucing 1 biji ya buat rame-rame kan Iya. di depan. Tapi nggak ada upaya untuk bertindak lebih ke IO itu mah? Nggak tahu, bingung orang nggak ada. Orangnya mana? Kan kita Deal-dealannya gimana? ya namanya kan band Kita kan waktu itu amatir memang kan? lagi mencoba banyak hal Ya. ya. Pada saat itu kita benar-benar nggak ngerti apa itu kontrak, apa itu Ya. kerjasama dan manajemen kayak gimana. Jadi emang kita yang ada cuma semangat aja. Ya semangat ya, penting Seneng ya. manggung kita di luar kota. Kita Ayo. manggung. Jangankan panggung di Surabaya, kita panggung sunatan, panggung 17-an kita manggung. Iya, kita dulu Nggak ada panggung, kita bikin panggung sendiri. kita nggak pernah milih panggung. Iya gitu. Tapi inget gak pertama kali dibayar udah berapa? Berapa ya? Pertama dibayar Secara nasi profesional kotak, ya? nasi kotak dulu yang Yang dibayar Uang. 150.000, 150 Di pensi. di pensi sekolah gua. Oh, sekolahnya dia. Terus setelah itu naik lagi 500.000. Jadi iya main di pensi sekolah Kita. dulu Kita atas semua. dua. Kalau gua Maria. Jadi awalnya dibayar 150.000 karena main bagus tahun lalu. Pensi berikutnya tahun Berikutnya depan dibayar 500.000, naik dikit. Bagi rata semua. Bagi rata ya. Makan-makan. Bagi rata dulu, bagi rata ya. Terus Pada saat itu lumayan lah 500 dia lah. Berapa? Hah? 2004, 2000 iya 2004. Itu kita kelas 2 SMA. Tapi gimana sih mungkin kalian sendiri kan kalau ingat momen itu gitu. Ada ini gak sih? Nanti kalau kita sukses ada nazar gitu. Nanti ketika lulus harus gimana? Jadi memang di momen itu klimaksnya adalah ketika di malam tahun baru ya, pergantian malam tahun baru dari 2006 ke 2007. Kita pas banget di jam 12 tank tuh kita bikin lingkaran, kita berdoa bareng dan kita nangis-nangisan bareng, benar-benar nangis, benar-benar nangis. Jadi kita benar-benar berdoa di situ. Kita pengen, kita gimana ya, kira-kira kita masih kuat nggak ya gitu. Kayaknya Apakah benar nih jalan kita yang kita pilih ini bener nih? iya gitu. Pokoknya kita saling menguatkan lah. Sempet ragu artinya kayaknya berat Sempet banget ragu, gitu. karena kan Beberapa tahun ya? 4 ya, tahun Bang. saat itu udah 4 tahun berjuang, tapi saat itu kayak belum ada hilalnya gitu kan. Terus ya apalagi situasinya kayak gitu kan, kita makan aja susah, terus kita mau pulang nggak bisa, jadi kan ada triggernya gitu, jadi ngebuat kita nangis pada saat itu. Cuma mungkin alhamdulillahnya dari momen itu pas sampai Jakarta, alhamdulillah kita bisa pulang dari yang tadi jual-jual barang itu ya, kita bisa pulang beli tiket ke Jakarta. Nggak lama kemudian, naik kereta ekonomi. Nggak lama kemudian di Jakarta, Rian sama Wahyu ngelihat billboard gede festival band skala nasional, hadiahnya rekaman di musikal. Nah mungkin menurut kita itu titik baliknya ya. Jadi alhamdulillah doa kita di malam itu diijabah sama Allah, dikabulin. Jadi Ada jalan yang wah, terus kita udah yakin itu menang nih kita. iya. Jadi ya udah, ternyata emang jalannya lewat festival band gitu. Berarti sempat pengen nyerah ya kalian sebetulnya. Sempet pengen nyerah gitu. Sempet ragu lah. Sempet ragu apakah ini akan jalan atau enggak gitu. Ada yang underestimate nggak sih? Mungkin udah nggak akan sukses, nggak akan jadi Nah. gitu. Oh banyak. Dulu kita tuh dulu termasuk yang punya keyakinan besar juga sebenarnya. Maksudnya Yang ada estimate itu justru bukan dari Iya. internal kita, Iya, dari luar. dari orang luar. dari luar justru banyak orang yang memandang sebelah mata lah ke kita gitu. Kalau dari sisi keluarga melihat lo sebagai pemusik yang belum sukses Dia dulu temanmu ya mungkin lah yang pernah ngerasain. Iya, mungkin karena kalau orang tua zaman dulu kan apa ya, kayak menganggap musik itu kan kayaknya kegiatan yang nggak ada negatif lah, narkoba gitulah.
terus kayak takutnya masa depannya suram gitu-gitulah. Orang tua zaman dulu kan kayak gitu. Cuma itu jadi motivasi buat gue pribadi gitu untuk ngebuktiin kalau keputusan yang gue ambil itu insya Allah nggak akan salah gitu. Dan karena gue juga punya keyakinan yang kuat sama band ini gitu. Jadi ya alhamdulillah pas di momen itu di 2007 itu ikut festival nasional itu kita menang juara 1 dan kita rekaman, dan di momen itu gue bisa buktiin ke orang tua. Dan yang mengantarkan kita ke industri juga orang tua kita, karena yang tanda tangan, karena kita dulu kan masih belum usia 21 tahun, jadi kan usia dewasa untuk berkontrak kan itu 21. Nah kita dulu masih 20 sama 19 tahun, jadi akhirnya orang tua semua yang tanda tangan saja. Jadi ya emang andilnya sangat besar. Pade ya. Dan punya rencana. No pade gitu ya. Ya. Sekarang punya rencana. Ya maksudnya, dan yang masih hidup tinggal papa saya doang. Dulu yang berjuang Jadi membangun. jadi terakhir waktu meninggalnya papanya Rama tuh nangis bokap. Tinggal sendiri. Wah, tinggal bokap sendiri tapi nangis. Maksudnya ya karena ingat momen-momen tanda tangan itu kan. Karena kita diantarin sama orang tua kita. Salah satunya juga membangun penggemar sebagai masih first ya. Ya masih itu memang ya Bentuk ya. berawal dari 3 orang, terus akhirnya bokap waktu itu rajin SMS-in satu-satu, kumpul 5, 10, 15 sampai wah gila, sampai banyak banget. Berarti keluarga menjadi salah satu penguat di usia yang The Massive yang ke-20 ini berarti ya? Wah, Banget. sangat. Dan sampai sekarang mereka tetap bangga ya, maksudnya kalau ada event yang khusus pasti datang. Makanya di tahun itu kayak kita 20 tahun kan 2 dekade ya, jadi kita akan bikin banyak acara spesial kan. Ditambah kan kemarin kita ternyata untuk pertama kali konser di Malaysia nanti tanggal 2 Juni, 1 hari rilis tiket katanya sold out, dan akhirnya kita bikin second show, ada dua, jadi akan ada 2 hari manggung di Malaysia, terus ada Singapura. Nanti tanggal 1 Juli kita akan konser tunggal juga di Indonesia, di Jakarta, di Hall Basket Senayan. Jadi tahun ini kayak bakal jadi momen yang luar biasa sih. Nyangka nggak sih ada di posisi ini sekarang? Capeknya kan luar biasa juga ya. Sempet dulu nggak percaya gitu, sekarang Sampai sekarang kita selalu masih nggak pernah percaya. Ya, kayak kita tuh nyampe sini. Kayak Rian kan dulu kan kita aja temennya suka bingung gitu waktu latihan di studio, zaman kita belum ada album segala macam, dia suka teriak-teriak apa kabar Surabaya gitu, apa kabar Makassar, coba nih orang gimana? Padahal ke Bogor aja nggak pernah. Ke Bogor aja nggak pernah. Dan pada saat itu kita udah punya album dan itu terjadi, dari Sabang sampai Merauke kita udah manggung, terus udah mulai menaikkan mimpi. Ya. Pas pada saat udah jadi The Massive, latihannya apa kabar London gitu, apa kabar? Thank you London. Ya, thank you London. Royal tuh ya, berawal Thank dari you Royal ya. Amerika gitu Iya. kan. Nah, ada momen lucu sebenarnya pada saat kita manggung di London waktu Iya. itu. Begitu dia teriak thank you London, dia langsung ngeliat ke saya tuh. Dan kita ketawa bareng. Kita inget momen itu Iya. pada saat dia ngomong London, ini kejadian. Dan itu sih momen-momen yang kayak gitu yang nggak bisa kita nggak bisa kita bayar dengan apapun itu. Jadi memang kita tuh biasa berbicara yang positif aja. Jadi nggak ada kayaknya ragu-ragu udah nggak, pokoknya Ya kayak kemarin kita mimpi gratis. main di Times Square kan, maksudnya Nah itu juga mimpi apa gitu kan, Mimpi tiba-tiba apa ya? benci leduk gitu kan, tiba-tiba manggung di Times Square gitu kan. Ditonton sama Iya. banyak orang dari seluruh dunia, orang ngumpul di tengah-tengah kan, itu kan kota yang nggak pernah tidur kan. Jadi kita main di prime time banget, main jam 8 malam ya. malam dan wajah kita juga dipajang di Iya, wajah kita ada di LED-nya Times Square, itu gila sih maksudnya. Nyanyi lagu apa itu mas? Jadi kita ada cover lagu, jadi kebetulan memang kita bawain lagu bahasa Inggris ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi dua lagu cover, kita bawain lagu The Smiths sama The Cure. Terus kita ada satu lagu yang memang bahasa Inggris yang ada di album ke-7 Time, judulnya Side by Side, sama lagu unreleased yang kita bawain cuma di sana doang. Itu masih demo padahal, tapi kita bawain berbahasa Inggris. iya, tapi bahasa Inggris gitu. Dan memang kita sengaja kita nggak akan bawain di sini. Emang jadi hanya orang yang datang ke sana yang bisa dengerin lagu itu. Apa? Nah, crowd-nya seru banget. Crowd-nya seru. Kan sampai
Ya karena memang banyak orang Indo juga yang datang kan, jadi pas kita bawain lagu Cinta Ini Membunuhku ya semua orang nyanyi, orang-orang bule pada kaget nih, ini lah bahasa apa gitu kan. Tapi kalaupun nggak banyak orang Indo juga, itu Times Square gitu, tempat ngumpulnya semua turis ada di Times Square situ, dan itu momennya juga pas malam minggu, jadi wah rame banget. Jadi pas kita turun tuh kayak orang-orang bule di sana ada yang minta foto, ada orang mana, jadi kayak kita main internasional di sana. tapi seru sih, maksudnya nggak kebayang sih band dari sebuah gang kecil di Ciledug bisa manggung di Times Square. Dan mendunia, gak nyangka banget. Nggak nyangka. Mimpi apa lagi yang belum kalian capai? Mimpinya ya kita pengen punya lagu berbahasa Inggris yang dirilis dalam secara worldwide ya. Mimpinya itu kan, mimpi kan gratis kan. Ya kita ngomongnya dulu kan. Ya sambil mempersiapkan karena memang kebetulan kita juga sebenarnya udah mulai bikin lagu bahasa Inggris juga. Terus ya ini nggak nyangka juga ternyata kita diundang di NAMM Show. Ini pameran terbesar, salah satu pameran terbesar di dunia juga musik. Nanti di California di Anaheim itu kita berangkat tanggal 10 April ini. Persiapan apa yang kalian siapin buat sana? Persiapannya yang pasti mungkin kita akan bawain lagu unreleased lagi ya, satu lagu, terus akan ya kita paling ngomongin song list gitu di sana, dan konsep di sana juga kita harus tahu, dan juga kita ada misi ini juga ya, misi kebudayaan juga manggung di sana. Kita dukung UMKM juga ya. Karena kebetulan kita pakai alat musik yang berasal asli dari Indonesia. Brand Indonesia. Jadi kita membawa brand Indonesia ke sana. Apa?